Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, pemirsa, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur pada Jumat sore ini mulai dipadati oleh pemudik dari berbagai wilayah di Jakarta. Inilah situasi Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur pada Jumat sore 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Kepadatan ini sudah mulai terlihat sejak pagi tadi. Selain melayani perjalanan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Terminal Kampung Rambutan juga melayani perjalanan ke Pulau Sumatera. Data penumpang yang berangkat per hari Jumat dari Terminal Kampung Rambutan sebanyak 917 dengan menggunakan 54 armada bus. Diprediksi jumlah calon penumpang untuk hari ini akan terus bertambah. Ya, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di sejumlah titik lokasi yang mungkin Anda lewati pada jalur mudik Lebaran tahun ini, pemirsa. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Ada Farah Manhila di gerbang tol Kalikangkung dan juga ada Putri Sofia di gerbang tol Cikampek Utama. Kita cek dulu bagaimana kondisinya di gerbang tol Kalikangkung. Farah, sampai malam hari ini sudahkah terlihat ada peningkatan jumlah kendaraan ataupun juga arus pemudik di sana? Iya, Ana dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Ini terpantau di exit tol ini sudah mulai padat di gerbang tolnya, sementara di pintu masuk tol atau di entrance ini sudah mulai landai karena memang ini sejak pukul 19.30 tadi ini sudah mulai dilaksanakan sterilisasi jalur tol di sepanjang wilayah Jawa Tengah untuk persiapan pelaksanaan one way yang akan rencananya, ini informasi yang kami dapatkan, rencananya akan dimulai pukul 9:30 malam. Dan terlihat dari pantauan kami, pemirsa, memang ini jumlah kendaraan di hari ini berdasarkan data yang kami terima juga bahwa terjadi peningkatan setiap harinya sejak tanggal 4 April kemarin. Dan ini adalah hari yang bisa dikatakan peningkatan yang paling tinggi pada pukul 4.03 sampai 4 sore tadi per jamnya ini bisa mencapai 2.700 kendaraan per jamnya yang melintas di exit tol. Sementara di entrance tol ini kendaraan yang melintas ini mencapai 850 lebih kendaraan yang masuk. Dan sekali lagi pemirsa, ini adalah bagian dari proses sterilisasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian selama 2 jam ke depan sejak pukul 7:30 hingga 9:30 nanti bagi kendaraan-kendaraan yang masih berada di sepanjang jalur tol di wilayah Jawa Tengah ini akan diarahkan untuk menuju exit tol terdekat dan diarahkan untuk menggunakan jalur arteri. Dan bisa dilihat dari pantauan udara yang ada di depan layar kaca Anda, pemirsa, ini memang arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Semarang dan juga Jawa Tengah ini terpantau semakin ramai dan semakin padat. Antrean ini juga terlihat semakin panjang dibandingkan dengan tadi dan juga kemarin-kemarin, pemirsa. Bahkan ini juga saya melihat ada penambahan gate yang dilakukan oleh petugas jasa marga setempat untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di exit tol Kalikangkung. Dan sementara pemirsa, saya masih belum mendapatkan data terkini pada jam 7 sampai jam 8 ini memang, tapi bisa dipastikan bahwa terjadi peningkatan akibat dari volume kendaraan dari jalur maksud kami dari tol Cikampek Utara atau Citama. Sementara terkait jalur di luar tol atau jalur Pantura dan juga jalur arteri, informasi yang bisa kami sampaikan, pemirsa, bahwa sampai saat ini memang masih terpantau padat dan sudah dilakukan rekayasa 1, pemirsa, yaitu pengalihan arus lalu lintas dari Pejagan ke Darmoleng. Demikian informasi dari tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Baik, sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Kalikangkung. Bagaimana dengan kondisinya di gerbang tol Cikatama? Putri Sofia, silakan.
Ya, untuk pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama dibandingkan dengan siang hari ini, malam hari ini justru jauh lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Yang mana dari pantauan kami melihat bahwa terjadi antrian yang cukup padat di gardu tol gerbang Cikatama. Dan untuk antriannya ini sendiri mengular sekitar hampir 100 meter, yang mana ini dipadati ke 18 gardu tol yang beroperasi di Cikatama, yakni ada 10 gardu tol utama dan juga 8 gardu tol satelit yang berlaku di gerbang tol Cikatama. Selain itu juga memang pemirsa, apabila bisa kami gambarkan kepada Anda, memang untuk kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama maupun di ruas tol Jakarta Cikampek ini mulai meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini terdapat sekitar hampir 51.000 kendaraan yang bertolak dari wilayah Jakarta menuju ke wilayah Palimanan melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Namun memang apabila bisa kami gambarkan juga kepada Anda, untuk di ruas tol Jakarta Cikampek sendiri ini cenderung masih ramai dan juga lancar. Namun memang ada beberapa titik kepadatan yang terjadi di ruas tol Jalan Cikampek. Memang untuk di titik kilometer 47 ini menjadi salah satu titik yang kerap terjadi kepadatan. Untuk di kilometer 47 ini memang terjadi pertemuan di antara kedua ruas jalan, yakni Jalan Tol Layang MBZ bertemu dengan ruas tol di bagian bawahnya, sehingga memang dari kedua pertemuan ruas tol tersebut kerap terjadi kemacetan. Namun, dari informasi yang kami dapatkan, memang kepolisian juga telah berupaya untuk mengurai kepadatan tersebut dengan memberlakukan sistem kanalisasi, yang mana sistem kanalisasi ini adalah memberlakukan sekitar hampir 200 meter kon yang dipasang untuk mengatur dan juga mengurai kemacetan atau kepadatan yang terjadi di kilometer 47. Selain kilometer 47, ada juga titik yang perlu diwaspadai ataupun diantisipasi oleh para pemudik yang akan jalan pada malam hari ini, yakni di kilometer 56. Kilometer 56 ini menjadi titik yang terdekat dari rest area kilometer 57, yang mana kita ketahui pemirsa, rest area kilometer 57 ini merupakan rest area favorit bagi para pemudik untuk melangsungkan istirahat sejenak sebelum nanti lanjut jalan ke wilayah tujuannya masing-masing. Selain kepadatan tersebut, juga pihak kepolisian maupun jajarannya pada hari ini, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat malam ini, juga telah memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Namun bisa kami konfirmasi kepada Anda, apabila Anda akan melakukan perjalanan menuju ke wilayah tol Trans Jawa melalui Jakarta Cikampek, ini setidaknya untuk memiliki saldo e-tol kurang-kurangnya Rp500.000. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya kekurangan saldo e-tol yang berakibat pengularan atau kemacetan yang ada di gardu tol Cikampek Utama. Selain itu, memang untuk waktu-waktu favorit bagi para pemudik melangsungkan mudiknya pada tol Jakarta Cikampek ini terjadi pada malam hari pukul 1 hingga pukul 4 dini hari dan juga pada pagi hari. Sementara demikian, kembali ke studio. Rekan-rekan, informasinya Putri Sofia dari gerbang tol Cikampek Utama, sebelumnya Farah Manhila dari gerbang tol Kali Kangkung. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh